Farah diajak untuk mampir sebentar ke rumah kakek Daryl. Di sana rupanya kakek dan nenek Daryl telah menunggu kedatangan Farah. Mereka bahkan menyambut kedatangan Farah itu dengan hangat dan ramah. Kami sudah dengar semua ceritanya. Bahkan kami juga kaget begitu tahu kalau kamu jadi korban penusukan. Beruntung kamu selamat. Grandma takut sekali mendengarnya, ucap nenek Daryl sambil memeluk Farah. Sejenak ia lalu melepas pelukannya. Tak berani terlalu erat memeluk Farah. Takut pundaknya masih sakit. Farah nggak apa-apa kok Grandma. Sekarang juga sudah jauh lebih baik. Jelas Farah. Kakek Daryl ikut mendekat ke arah Farah. Kini giliran dirinya yang memeluk Farah. Grandpa juga khawatir sekali waktu tahu kalau kamu jadi korban karena hendak membantu maminya Daryl. Grandma dan Grandpa mau tengokin kamu ke rumah sakit. Tapi Daryl nggak kasih izin. Katanya kasihan sama kita yang sudah ringkih ini, kata kakek Daryl. Farah sudah baikan kok Grandpa. Jangan khawatir ya, jawab Farah. Udahan peluk-peluknya dong Grandpa. Enak banget sih nemplok mirip cicak-cicak di dinding, protes Daryl. Tapi kakeknya tak menggubris ucapan cucunya itu. Ia masih nyaman memeluk Farah. Dasar si kakek. Setelah mendapat sambutan, kini Farah diajak duduk di ruang tamu oleh kakek dan nenek Daryl. Seolah Farah kini seperti seorang ratu di rumah itu. Semua perhatian ditunjukkan pada Farah. Apalagi kakek dan nenek Daryl sudah tahu kondisi Farah yang sedang mengandung calon cicitnya. Farah di sini dulu bersama Grandma dan Grandpa ya. Mami ada janji mau latihan yoga. Sudah hampir seminggu Mami bolos latihan. Jadi hari ini baru bisa latihan lagi. Ucap Mami Daryl sambil kemudian menitipkan Farah juga pada kedua mertuanya. Farah langsung mengangguk mengiyakan. Sementara Daryl yang diam-diam mendengarkan, langsung mengedarkan pandangannya mencari sosok pelatih yoga maminya. Pasti Ayu sudah datang. Daryl pun memutuskan untuk melangkahkan kakinya menuju ke tempat yang biasanya dipakai untuk berlatih yoga oleh maminya. Daryl menelan salivanya dengan kesulitan. Lalu mencoba meyakinkan diri untuk nanti meminta maaf pada Ayu atas apa yang sudah mereka lewati saat terakhir kali pertemuan mereka. Benar saja ternyata sosok Ayu sudah menunggu di sana. Terlihat Ayu sedang melakukan peregangan badan. Daryl mendekat. Dan Ayu tampak sedikit kaget saat tahu ada Daryl yang datang menghampirinya. Hai, sapa Daryl. Ayu melempar senyum manisnya pada Daryl. Hai juga, jawabnya kemudian. Boleh ngobrol sebentar? Tanya Daryl. Boleh. Daryl lantas duduk di dekat Ayu. Ia menghela napasnya perlahan. Aku sebenarnya mau minta maaf. Alis Ayu bertaut saat mendengarnya. Minta maaf? Untuk apa? Karena aku sudah menghilang dari kamu secara tiba-tiba sejak malam itu. Memangnya apa yang salah? Tanya Ayu balik. Daryl kaget mendengar respon dari Ayu itu. Itu jelas salah, Ayu. Aku menghilang dan tidak pernah menanyakan kabar kamu lagi. Apalagi sore itu kita sempat. Ayu kembali tersenyum. Sementara lidah Daryl keluh, tak mampu melanjutkan kata-kata. Aku tahu kalau kamu punya kesibukan lain, jadi aku tidak berhak untuk mengganggu kamu kan? Lagi pula waktu itu aku sudah bilang kalau aku tidak masalah dengan keputusan kamu selanjutnya. Semua ada di kamu. Yang penting aku sudah jujur mengatakan siapa diriku, kata Ayu dengan nada yang sangat santai dan tenang. Tak lupa seulas senyum selalu ia sematkan. Daryl semakin merasa bersalah lagi kalau melihat senyum Ayu itu. Rasanya perempuan sebaik Ayu tidak pantas menjadi korban ghosting dari laki-laki seburuk Daryl. Ayu pasti berhak mendapatkan laki-laki yang baik juga. Dan tentunya tak akan memberi harapan palsu seperti Daryl. Sekali lagi aku minta maaf, ucap Daryl dengan serius. Ayu hanya membalasnya dengan anggukan dan senyuman. Mami Daryl pun datang menghampiri mereka. Ia bingung melihat putranya kenapa malah ada di sini. Bukannya menemani Farah. Kamu ngapain di sini? Tanya Naomi pada putranya. Ini Daryl tegur sapa Ayu dulu, Mi. Kan sudah beberapa minggu kita nggak ketemu buat latihan. Jawab Daryl beralasan. Udah, jangan banyak alasan. Kamu itu udah mau nikah. Jangan ganjen-ganjen lagi sama cewek lain, protes Naomi. Terlihat ekspresi Ayu sedikit kaget saat mendengar Naomi mengucapkan kalau putranya akan menikah. Ia menoleh ke arah Daryl dan menatapnya sejenak. Kini Ayu paham sendiri alasan kenapa Daryl tiba-tiba menghilang darinya.
Ayu menebak kalau perempuan yang malam itu kecelakaan pastinya yang menjadi calon istri Daryl. Udah sana, Mami mau latihan dulu. Jangan ganggu. Naomi mengusir Daryl dari tempatnya berlatih yoga. Daryl menurut daripada kena jewer maminya lagi. Ia pun berpamitan pada Ayu sambil melambaikan tangannya. Ayu hanya membalasnya dengan senyuman kepada Daryl. Jangan mau kalau misalnya dirayu sama anak saya. Dia bentar lagi mau nikah. Tapi ya gitu, masih sering bandel. Saya sendiri bingung sebenarnya dia itu udah benar-benar siap nikah atau tidak ya, kata Naomi sambil geleng-geleng kepala. Semua pasti ada waktunya, nanti kalau sudah menikah pasti bandelnya hilang, jawab Ayu. Mudah-mudahan aja, jawab Naomi. Mereka pun memulai kegiatan yoga mereka. Sementara Daryl sudah kembali menghampiri Farah kembali. Dari mana? Tanya Farah saat Daryl telah kembali. Oh itu, cuma jalan-jalan lihat kebunnya Grandma, jawab Daryl berbohong. Kenapa kamu gak ajak Farah untuk ikutan jalan-jalan lihat kebun Grandma? Kenapa sendirian? Cecar nenek Daryl. Kan tadi Farah sibuk dengan Grandma dan Grandpa. Daryl malah kalian cuekin. Jadi jalan-jalan sebentar buat lihat kebun anggrek Grandma. Ternyata banyak yang berbunga, jelas Daryl. Kalau begitu sekarang ajak Farah jalan-jalan ke sana. Supaya Farah tahu kalau kebun Grandma tambah banyak bunga anggreknya, kata Grandpa menimpali. Kamu mau? Tanya Daryl pada Farah. Farah mengangguk menyetujui. Daryl pun akhirnya mengajak Farah untuk berkeliling di kebun belakang milik nenek Daryl. Sepertinya 3 tahun yang lalu itu belum sebanyak ini tanaman di sini, ucap Farah. Ia takjub melihat kebun yang ditata sangat rapi dan tentu saja bersih. Ada banyak sekali tanaman anggrek di sana. Dan kebetulan sedang banyak berbunga juga. Farah senang melihat tempat asri begini. Mualnya jadi hilang. Begitu juga dengan pusingnya. Farah menarik napasnya dalam-dalam kemudian ia embuskan perlahan. Beberapa kali ia mengulanginya. Merasa sangat nyaman di tempat ini. Kamu suka lihat yang begini? Tanya Daryl pada Farah. Ia berdiri di sebelah Farah sambil merangkul pinggangnya. Farah mengangguk. Suka. Padahal sebelumnya aku biasa aja kalau melihat bunga anggrek, juga tanaman-tanaman lain. Gak tahu kenapa rasanya sekarang aku lebih nyaman aja kalau ke tempat yang begini, yang banyak pohon dan bunga. Aku senang, jelas Farah. Daryl memegang perut Farah dengan pelan. Mungkin dia yang suka, katanya. Farah tersenyum menatap ke arah perutnya. Memangnya begitu ya? Bawaan bayi, jawab Daryl. Farah tersenyum. Ia lalu melanjutkan lagi berkeliling melihat kebun itu. Tak sengaja dari kejauhan ia melihat calon ibu mertuanya yang sedang berlatih yoga. Ia juga melihat seorang perempuan yang pastinya bertugas sebagai pelatih yoga Mami Daryl. Farah memicingkan matanya sejenak, merasa kalau wajah pelatih yoga itu tidak asing baginya. Itu pelatih yoga Mami. Kenapa rasanya aku pernah lihat? Di mana ya? Tanya Farah pada Daryl. Daryl tertegun, memikirkan jawaban yang tepat untuk ia jelaskan.